Nyonya, aku lihat mereka. Bagus, mari kita lihat. Kalau Dewi tahu, dia kehilangan anaknya, apa dia masih akan membelanya? Bawa anaknya pergi. Ham. Ibu, ini gambar yang aku dan adik buat. Ini untuk ibu. Ibu bekerja terlalu keras. Kami tidak mau ibu capek. Anak-anak baik, ibu tidak capek. Gambar yang kalian buat untuk ibu, ibu akan simpan baik-baik. Terima kasih. Kalian ngapain? Ibu, Lepasin anak-anakku. Lepasin aku. Lepasin anak-anakku. Jangan ikut campur. Dewi. Lepasin anak-anakku. Anak-anakku. Meng. Xiao Yu. Ibu pasti akan menemukan kalian. Pak Presiden, kita sudah sampai. Ya, ini tempatnya. Ayo. Suruh mereka pergi ke desa-desa sekitar dan tanya-tanya. Siapapun yang punya informasi tentang kasus penculikan waktu itu dapat hadiah $100.000. Ya, Pak. Ibu, ayah, aku pasti akan menemukan orang-orang yang menculik kita dulu. Aku akan balas dendam untuk kalian. Bu, apa ibu kebetulan tahu tentang kasus penculikan yang terjadi di sini 15 tahun yang lalu? Kenapa tanya-tanya soal itu? Akulah anak yang diculik waktu itu. Apa ibu tahu sesuatu? You? Ya ampun, kalau ibumu tahu, kamu kembali, pasti dia sangat senang. Tapi ibuku sudah meninggal. Siapa bilang dia meninggal? Dia pergi mencari kalian. Kalau ibu tidak meninggal, lalu kenapa nenek bilang ibu sudah meninggal waktu dia menyelamatkan kita dari para penculik? Mungkinkah? Ibu, ini gambar yang aku dan adik buat. Ini untuk ibu. Anak-anak baik, ibu tidak capek. Gambar yang kalian berikan ini akan ibu simpan baik-baik. Terima kasih. Kenapa? Kenapa aku tidak ingat wajah ibu seperti apa? Kenapa? Kenapa aku tidak ingat wajah ibu seperti apa? Kenapa? Nona, tenang. Clear. Kak, datang ke perusahaan. Ibu masih hidup. Meng. Xiao Yu. Gambar-gambar yang kamu buat untukku. Aku simpan sampai sekarang. TAPI. Kalian di mana? Pak Satpam, Nona. Kamu tidak APA? kamu kenapa sih? Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. ITU. Itu tadi karena lelaki itu. Akan aku bersihkan sekarang juga.
Hei, Nona. Tolong angkat kakimu ya. Kamu menginjak gambarku. Gambar? Aku sengaja menginjaknya. Nona. Tentang kejadian tadi, aku bisa minta maaf padamu. TAPI, gambar ini sangat penting bagiku. Ini dari anak-anakku yang hilang. Aku paling benci orang sepertimu. Orang sepertimu. Anak sendiri saja tidak bisa jaga. Ibu Makam APA kamu ini, baginya, meninggalkanmu mungkin justru membebaskannya. Ya. Ini salahku. Aku tidak melindungi mereka. Tapi ibu mana yang mau kehilangan anaknya? Kamu belum merasakan rasa sakit berpisah dengan anak sendiri. Kamu tidak akan mengerti. Kamu mengejekku? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak. Aku tidak mengejekmu. Aku hanya berharap kamu bisa mengertiku. Gambar ini sangat penting bagiku. Aku memohon padamu, kembalikan padaku. Penting ya? Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Jangan, Nona, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon kembalikan padaku. Aku butuh ini untuk mencari anak-anakku. Lepaskan. Kembalikan. Kalian berdua buta ya? Ayo bantu aku. Kembalikan. Aku butuh ini untuk mencari anak-anakku. Hentikan. Berhenti. Kak, kamu baik-baik saja? Nenek tua itu, beraninya kau melawanku. Kapan aku pernah diperlakukan seperti ini? Kenapa dia terlihat agak mirip Dewi? Sudahlah, Kak. Jangan bahas itu sekarang. Ayo ikut aku dulu. Aku ada kabar tentang ibu. Aku harus memberitahumu. Tidak. Kau mau lukisan tak berharga ini, kan? Tidak. Ini. Ambil kembali. Aku minta maaf. Aku mohon maaf. Aku bahkan akan bersujud padamu. Aku minta maaf. Aku mohon padamu. Tolong kembalikan lukisannya. Aku butuh itu untuk mencari anakku. Itu satu-satunya. Harapku. Aku minta maaf. Berhenti dengan air mata palsumu. Kau pikir dengan barang rongsokan ini, kau bisa menemukan anakmu? Biar ku beritahu, orang sepertimu, kau tidak pantas jadi ibu. Dan kau tak akan pernah menemukan anakmu. Dasar gila. Beraninya kau sakiti kakakku. Kau akan bayar untuk ini, penjaga. Tahan dia. Apa kau tahu? Apa yang terjadi pada orang yang menyakiti keluargaku? Apa ini? Bu, ini lukisan yang aku dan adik buat. Ini Bu. Bu, kerjaan ibu terlalu berat. Kami tidak mau ibu terlalu lelah. Bukankah ini lukisan yang kita beri ke ibu waktu kita kecil? Jangan buang waktu dengannya. Ayo pergi. Aku pasti baru selesai. Bagaimana mungkin wanita ini punya lukisan itu? Meng. APA. Kak, dia tadi memanggilku Yu. Kamu salah dengar. Aku tadi yang memanggilmu begitu. Dia cuma meniruku, mencari simpati. Beneran. Bahkan sambil berlutut, dia masih cari akal. Seret dia keluar. Meng. Kalian di mana? Aku sangat merindukan kalian berdua. Maksud kamu, Mama masih hidup? Kita dibawa pergi oleh nenek. Benar. Nenek tidak akan melakukan hal itu. Aku percaya padanya. Tapi Kak, apa kamu tidak sadar?
Akhir-akhir ini, setiap kali kita menyebut mama, nenek selalu memotong pembicaraan kita. Bukannya itu artinya, dia menyembunyikan sesuatu? You. Orang tua kita sudah lama meninggal. Nenek yang membesarkan kita sendirian. Menurutmu, bukannya berlebihan mencurigai nenek, hanya berdasarkan omongan orang asing? Nenek itu baik hati. Dia tidak akan berbohong kepada kita tentang hal seperti ini. You. Aku juga berharap mama masih hidup. Tapi aku lebih percaya pada nenek. Baiklah. Aku terlalu gegabah. Tapi menurutku, untuk berjaga-jaga, kita sebaiknya jangan beritahu nenek dulu. Setelah aku menyelidikinya, aku akan meminta maaf pada nenek. Aku perlu membahas pameran seni dengan nenek. Aku pergi dulu. Hei. Sudah lama sekali. Nunasya, kenapa belum mulai melukis? Jangan ganggu dia. Dia sedang menunggu inspirasi. Kalau Meng Meng terus melanjutkannya, dia pasti sudah jadi seniman cilik sekarang. Cewek baru. Hah? Coba lihat nona itu. Lihat apakah dia butuh bantuan. Oak. Camille. Kenapa kamu tidak mau meninggalkanku sendiri? Kenapa kamu masih di sini? Maaf. Aku cuma di sini untuk kerja dan cari uang. Biar carryin aku. Aku nggak tahu kamu di sini. Nona, tolong. Jangan usir aku. Aku nggak akan mengusirmu. TAPI, kamu harus jadi modelku. Kalau kamu bersikap baik, aku bahkan bisa bantu kamu cari anakmu. Benarkah? Terima kasih, Nona. Apa yang harus aku lakukan? Diam aja. Oak. Aku tahu kamu mirip siapa. Sang Duchess yang jelek. Hahaha. Bener banget. Memang sama-sama jelek. Wajahmu emang agak jelek? TAPI, aku masih bisa nemuin nilainya. Percaya deh, aku bakal bikin kamu bersinar. Ini tuh, karyaku yang paling sempurna. Kenapa kamu nangis? Kamu merusak karyaku. Bisa nggak? Kamu bantu aku cari anakku sekarang? Tadi bisa. Tapi sekarang, enggak. Kamu merusak karyaku. Sekarang aku harus mulai dari awal lagi. Seseorang. Kamu mau apa? Sirongjia. Jangan, nanti lukisanku rusak. Oh iya. Lukisan itu, waktu itu nggak rusak. Kali ini, kamu nggak akan segampang itu, Jelada dia. Lukisan itu, aku kehilangan. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sangat menghargai lukisan itu. Mana mungkin kamu sampai kehilangan? Jelada dia. Ketemu. Kasih ke aku. Beraninya kau memintanya dariku? Sudah kubilang. Lukisan itu sudah hilang. Haileng. Kau baru mengaku kalau sudah terpojok. Penjaga, seret dia keluar. Berlututlah di sini hari ini, sampai kau menyerahkan lukisan itu. Aku bilang, lukisan itu sudah hilang.
Aku tidak berbohong. Aku tidak berbohong padamu. Meng Meng, Mungkin kita sudahi saja. Matahari terik sekali. Kita tidak ingin ada hal buruk terjadi. tidak. Dia merusak suasana hatiku. Dia harus diberi pelajaran. Sungguh keras kepala. Hey, jangan mari di hadapanku. Ada apa? Ribut-ribut begini. Nenek. Dia. Itu dia. Hei, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh membunuh orang. Seseorang, penjaga. Bawa dia ke rumah sakit. Aku cuma mau memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka dia akan... Bu. Dia akan baik-baik saja, kan? Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Aku akan melindungimu. Aku harus menghentikan Serena. Mereka sama sekali tidak boleh bertemu. Tuan muda, kami menemukan sesuatu. Nama ibumu adalah Serena. Ada bekas luka di wajahnya. Epio, benarkah itu ibu? Kamu sudah sadar. Terima kasih. Bukan apa-apa. Tapi aku ingin menanyakan beberapa hal. Bagaimana caramu mendapat bekas luka di wajah itu? Memangnya kenapa? Bekas luka ini akibat kecelakaan. 15 tahun yang lalu. Lepaskan anak-anakku. Jadi anak-anakmu, mereka hilang 15 tahun yang lalu? Dan apakah mereka? Seorang anak laki-laki dan perempuan? Tuan Muda. APA Tuan Ada. Kabar tentang mereka? Bisakah Tuan memberitahuku? Aku. Halo. Yuk, pulang cepat. Ibu sudah kembali. APA. Neck. Dia juga punya bekas luka. Yuk, cepat ke sini. Ini ibu. Ayo duduk. YE. Bukannya kamu selalu ingin tahu siapa ibu kandungmu? Dia adalah ibumu. Tapi bukannya kamu bilang, dia sudah meninggal? A. YE. Jangan salahkan Nick. Dulu, walaupun aku selamat dari kecelakaan itu, aku didiagnosis kanker paru-paru. Aku takut kamu akan sedih, jadi aku minta Nick untuk bilang padamu kalau aku sudah meninggal. Kondisiku sekarang sudah agak membaik, tapi masih tidak bisa disembuhkan. Aku hanya sangat ingin, sebelum aku mati, bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Makanya, aku menghubungi Nick untuk kembali. Ibu. Yuk, lihat. Ini hasil tes DNA antara aku dan ibu, dan lukisan yang kita kirim ke ibu sebelumnya. Dia adalah ibu kita. Rina. Bukannya nama ibu. Serena. Dia sudah menyelidiki sampai segini? Apa? Buktinya sudah ada di depan mata. Kamu masih tidak percaya? Pasti kamu salah dengar. Saat menyelidiki, nama ibumu adalah Rina. TAPI. Kita bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa ada tes DNA? Aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Awalnya aku juga tidak percaya. Jadi aku menggunakan rambutku untuk tes DNA dengan ibu. Ini semua salahku, karena pergi tanpa pamit dulu. Aku telah mengecewakanmu selama 15 tahun. Wajar saja,
kalau you tidak percaya padaku. Ibu. Berhentilah meragukannya. Biarkan ibu bahagia sekali ini. Ibu. Baka. Tuan Muda, ini adalah catatan medis Nyonya selama 15 tahun terakhir. Semua sudah siap? Jangan khawatir, tidak akan ada kesalahan. Mereka tidak boleh tahu. Serena. Adalah ibu kandung mereka. Apa yang couple itu? Dokumen yang diminta Tuan Muda. Serahkan padaku. Ini perintah Nyonya Tua. Bawa ini ke Tuan Muda, lalu sampaikan perintahnya. Tidak ada yang boleh menyelidiki urusan Nyonya. Jika Tuan Muda bertanya, berikan informasi palsu. Diamond Journey. Ini Simiwa, catatan pengobatan penyakit paru-parunya. Mengkingka. Aku hanya berpikir terlalu jauh, apakah dia benar-benar ibu? Bagaimana dengan pembantu itu? Dia hampir pulih sepenuhnya. Sekarang dia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Katanya dia ingin menabung untuk mencari anaknya. Pekerjakan dia. Katakan aku butuh pembantu baru. Kami akan menanggung tempat tinggal dan makannya, dan gajinya 2 kali lipat. Baik, Tuan. Setiap petunjuk mengarah ke Rina. Mengapa? Aku masih berharap itu, wanita itu? Ibu, Tuan Muda. Teruskan kerja bekasnya. Begitu selesai di sini, aku akan bicara denganmu tentang mencari anak-anak itu. Terima kasih, Tuan Muda. Dia ibu kandung dari saudara-saudara Sia. Aku harus menyingkirkannya cepat sebelum dia membongkar penyamaranku. Mencari ini? Ya, itu dia. Terima kasih, Ibu. Kamu kuma seorang pelayan. Berani beraninya menyentuh barangku? Bagaimana bisa ini milikmu? Lukisan ini jelas milikku. Walaupun ibu yang menemukannya, ini tidak berharga. Tidak ada gunanya bagimu. Tak berharga bagi orang lain, tapi bagiku, ini tak ternilai harganya. Maksudmu apa? Penjaga, maling. Mailing? Di mana? Sayang, pas banget waktunya. Pelayan ini. Mencoba mencuri lukisanku. Lihat, dia melipatnya. Kamu lagi? Mencuri di rumahku sendiri? Aku tidak mencuri apa-apa. Lukisan ini milikku. Anak-anakku yang memberikannya padaku. Ini potret keluarga kami berempat. Bagaimana dia bisa tahu itu? Mengkingka. Sudah bangun, dasar penyihir. Jangan kira aku lupa. Kau kehilangan lukisan itu. Sudah lama sekali. Mencuri lukisan ibuku sudah keterlaluan. Tapi kau berani memfitnahnya? Ini aku. Ini Meng kami. Masih berpura-pura? Nama kecilku adalah Meng. Kau tidak pantas memanggil kebegitu. Nama kecil Nona Muda, juga Meng. Ya. Kebetulan? Sayang, ten angla. Dia hanya terlalu cemas. Makanya dia salah, mengingat kasih sayangnya. Sebagai seorang ibu. Lupakan saya. Ibu, kau terlalu baik hati. Terhadap orang seperti dia, bagaimana kita bisa berbelas kasihan? Apa yang terjadi? Jangan ambil lukisanku. Ibu. Ibuku sudah memberimu kesempatan, dan kau berani mendorongnya? Aku tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Berikan ke sini. Berhenti cari-cari alasan. Jangan menginginkan hal-hal yang bukan milikmu, atau kau akan menyesal. Baiklah, Sayang, dia hanya kasihan. lagi pula, lukisan ini. Tidak diambil olehnya. Lupakan saya. Kenapa aku merasa dia sengaja melakukannya?
Tidak. Kalau kau membiarkannya sekali, akan ada yang kedua kalinya. Hari ini, kita harus memberinya pelajaran. Seseorang, ada orang. Hei, tunggu, putri. Mungkin kita lepaskan saja. Jangan lupa kita harus antar ibu untuk janji kontrolnya hari ini. Ha. Bu sedang apa? Bukan urusanmu. Ini, Andi, minum. Terima kasih, Bu. Kamu juga makan. Macon. Ini, ambil. Kamu juga harus makan. Putri, kamu baik-baik saja? Dia mengalami reaksi alergi. Cepat ambil obatnya. Cepat, Cepat, beri dia air dulu. Buat dia muntahkan. Putri, minum air. Obat alerginya habis. APA. Kita tidak bisa biarkan Andi benar-benar terluka. Hei, Putri, aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Ini, obat ini, bisa meredakan gejala alergi. Biar dia minum dulu, lalu bawa dia ke rumah sakit cepat. Tidak. Kamu tidak bisa sembarangan minum obat. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa bertanggung jawab? Buladen, Tuan Muda, percayalah padaku. Putri, minum dulu, nanti kita atasi. Cepat, bawa Nona ke rumah sakit dulu. Aku segera menyusul. Dalam sop ayam ini, kok bisa ada banyak bubuk seafood? Sop ayam ini, kok bubuk seafoodnya banyak banget? Ada di dalamnya? Aku tidak menaruh bubuk seafood apapun. Kamu masih mau berbohong? Kamu yang masak semua makanan ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tuan Muda, aku benar-benar tidak melakukannya. Yue. Jangan dengarkan alasan-alasannya. Dia pasti masih dendam. Karena kejadian pagi tadi. Dia kesal. Dia mencoba membunuh Meng Meng. Aku tidak tahu. Nona muda alergi seafood. Mana mungkin aku berpikir untuk menggunakan cara ini untuk menyakitinya? Itu benar juga. Kalau dia mau menyakiti adikku, kenapa dia malah menolongnya setelahnya? Yue. Kamu sudah memikirkan ini? Kenapa obat alerginya tiba-tiba hilang? Dan dia kebetulan tahu cara menanganinya? Itu semua bagian dari rencananya. Kamu. Pikirkan baik-baik. Siapa yang paling diuntungkan dari alergi Meng Meng kali ini? Bukan seperti itu. Benar-benar bukan seperti itu. Alasan aku tahu. Cara menanganinya. Itu karena Aku selalu mengira kamu orang baik. Aku bahkan sempat berpikir untuk membantumu mencari anakmu. Aku tidak pernah menyangka kamu pisau sejahat itu. Hanya karena hal kecil, kamu mencoba membunuh adikku. Tuan Muda, bukan aku. Benar-benar bukan aku. Ibu Tiri, kamu sedang apa? Bukan urusanmu. Ibu Tiri, ternyata kamu. Aku tidak pernah berbuat apa-apa padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa memfitnahku? Kapan aku pernah menyakitimu? Rencanamu terbongkar. Apa hubungannya dengan aku? Kakak, kamu mencoba membunuh adikku, dan sekarang mau memfitnah ibuku? Seseorang. Buang dia keluar. Tuan Muda. Tuan Muda, benar-benar bukan aku. Tuan Muda. Tuan Muda. Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan sempat menganggap wanita jahat itu sebagai ibuku. Maaf, Bu. Aku sempat meragukanmu. Gak apa-apa. Yu, aku nggak nyalahin kamu. Oak. Bau seafood apa itu? Bu, kamu masukin bubuk seafood?
Masa sih? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu nggak tahu kalau kakakku alergi seafood? Atau kamu bahkan bukan ibu kandung kami? Jadi kamu nggak peduli dia hidup atau mati? Tentu saja aku ibumu. Aku. Kenapa nggak ada yang percaya sama aku? Meng. You. Aku minta maaf. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk menemukan kalian. Cepetan, udah malam banget. Dia nggak punya tempat buat pergi. Bahaya. Betul. Kami sudah menemukan Tuan Muda, Pak. Nyonya. Tuan Muda sudah tidak percaya lagi padaku. Sekarang, aku harus bagaimana? Beraninya kamu bicara begitu? Kamu yang menjebak Serena, tapi malah Andi yang alergi. Kalau bukan karena dia kemarin, kamu benar-benar sudah melukai Andi parah. Aku tidak menyangka. Obatnya kebetulan habis saat itu. Sepertinya, Putri sekarang sudah pasti curiga. Kalau kamu ingin dia percaya lagi, kamu harus cari orang itu. Kalau Rina bukan ibu kita, maukah kamu jadi ibu kami? Ambil ini, dan lakukan tes DNA bersamaku. Putri, Andi. Putri. Kenapa aku merasa dia memanggilku? Kamu sudah bangun. Tuan Muda. Tentang kejadian itu, sudah kuselidiki. Aku salah paham padamu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Keadaannya memang tidak biasa. Aku mengerti. Terima kasih. Jadi bagaimana kamu tahu cara menangani reaksi alergi? Kebetulan saja. Anak perempuanku juga alergi seafood. Dulu dia pernah membuatku kaget. Jadi, aku belajar beberapa cara untuk mengatasinya. Begitu ya. Kalau begitu, sebagai terima kasih karena telah menyelamatkan adikku, beritahu kami nama anak-anakmu. Aku akan bantu mencarinya juga. Benarkah? Bagus sekali. Mereka seharusnya seusia dengan kalian. Kakak perempuannya bernama Andi. Adik laki-lakinya bernama Putri. Apakah dia benar-benar ibu kita? Atau dia punya maksud lain? Tuan. Oh, iya. Aku mengerti. Akan kuberitahu jika ada kabar. Maksudmu? Rina bukan ibu kita? Si pembantu itu? Tepat sekali. Semua informasi tentang anak-anaknya cocok dengan kita. Kalau dia tidak sengaja menyelidiki kita, maka satu-satunya kemungkinan adalah dia ibu kita. Tapi bagaimana kamu yakin? Dia berpura-pura atau tidak? Ada seseorang yang bisa membantu kita memastikan. Ini Dewi, dan foto bersama si nenek. Nenek itu adalah ibu Dewi. Pirardi. Nona itu dan, serta tuan muda itu adalah anak-anakku. Andy, Putri. Akhirnya ibu menemukan kalian. Nek, Nona dan yang lainnya. Mereka anak-anakku kan? Cucu-cucuku. Masa bisa jadi anakmu? Ini Dewi dan kamu, dalam satu foto. Mereka anak-anakku. Dari mana kamu dapat foto ini? Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, Kau akan menyesal. Kalau kamu tidak mau mengaku, aku akan bilang sendiri pada mereka.
Jangan pergi. Kenapa kamu tidak mau mendengar? Susah amat sih diam? Hah? Aku cuma tidak mengerti. Kita ini keluarga. Kenapa kamu tidak hanya mengambil anak-anakku dariku, dari sisiku, tapi juga tidak mau aku mengakui mereka? Keluarga? Waktu kamu menggoda Dewi untuk kabur bersamamu, pernahkah kamu berpikir bahwa kita keluarga? Aku cuma mengambil anak-anakmu. Un tuc membre sarkan mereka sendiri. Un tuc memberi mereka pendidikan yang layak. Tapi kamulah yang benar-benar membunuh anakku. Aku tidak tahu, dia punya keluarga. Dia selalu bilang, dia yatim piatu. Kalau bukan karena kamu, aku dan anakku tidak akan terpisah oleh hidup dan mati. Semua ini gara-gara kamu. Serena. Uang ini cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Pergi dari sini sekarang. Dan jangan berani-beraninya kau memperlihatkan wajahmu di sekitar anak-anak lagi. Aku tidak akan kemana-mana. Aku baru saja menemukan mereka. Aku bahkan belum sempat mendengar mereka memanggilku ibu di hadapanku. Terus kenapa? Kau pikir mereka akan menerimamu? Kau sudah melihatnya sendiri. Meng Meng sangat menyukai ibu yang aku atur. Un tuc-nya. Kau pikir kau bisa menyainginya? Aku tetap harus memberitahu mereka. Aku perlu mendengar mereka mengatakannya kepadaku sendiri. Baiklah. Karena kau begitu tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku kalau jadi keras. Penjaga. Kalau kau pergi sekarang, aku masih bisa mengatur tempat yang bagus untukmu. Aku tidak pergi. Pukulidia. Parenti. Ibu, kau baik-baik saja? Meng Meng. Xiao Yu. Kalian berdua tahu? Ya, Apa yang kau panggil dia tadi? Nenek. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikan ini dari kami? Ini bencana. 2 anak yang kubesarkan dengan penuh perhatian. Sudah jadi jelas semua. Memanggil wanita asal, ibu. Nenek, Bu Zhou sudah memberitahu kami, wanita itu bukan ibu kami, dia adalah. Buzo, dan siapa pembohong ini? Nyonya, aku bukan pembohong. Dulu aku tetangga Serena. Aku bisa membuktikan, Serena adalah ibu mereka. Bu You sudah menjadi tetangga kami selama 5 tahun. Tentu saja dia tahu seperti apa wajah ibu kami, sebenarnya. Selain itu, aku sudah menyuruh asisten Liu mengatur tes DNA. Nenek, tolong jangan menyembunyikan ini dari kami lagi. Kau begitu yakin? Bahwa kedua orang ini Tidak sedang bersekongkol menipumu? Aku yakin. Ibu, maafkan aku. Aku melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku? Tidak apa-apa. Ibu tidak menyalahkanmu. Kita bersama sekarang, itu yang penting. Tuan Muda. Nenek. Hasil tes DNA antara aku dan Serena ada di sini. Begitu kubuka, kebohonganmu akan terbongkar. Kalau begitu, buka dan lihatlah. Apakah dia benar-benar ibumu atau bukan? Ini tidak mungkin. Apa aku benar-benar salah? Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Sudah kubilang sebelumnya, dia itu benar-benar penipu. Dia bukan. Ibumu sama sekali. Xiao Yu. Hasil tes DNA tidak mungkin salah. Nenek benar. Kedua wanita ini hanya penipu. Aku bukan penipu. Lihat. Ini ayahmu, dan nenek di dalam foto. Dan juga. Ini surat nikahku, dengan ayahmu. Aku adalah ibumu. Itu benar-benar ayah. Kalau begitu, Mengedit foto itu mudah. Surat nikah palsu. Tidak membuktikan apa-apa. Surat nikahku tidak palsu. Meng Meng, kamu ingat? Waktu kamu masih kecil, kamu bilang padaku. Kamu ingin jadi pelukis. Jadi aku belikan kamu spidol warna pertamamu. Lalu kamu melukis gambar itu. Bagaimana kamu tahu itu? Karena aku ibumu.
Kamu yakin tidak salah? P positif. Tuan muda, aku menemukan sesuatu. Nama ibumu adalah Serena. Dia punya bekas luka di wajahnya. Pasti kamu yang salah. Saat memeriksa, ibumu bernama Rina. Tuan muda, masih belum ada petunjuk baru yang ditemukan. Kamu mengkhianatiku. Kamu dan nenek itu komplotan. Kamu memberiku informasi palsu. Cukup. Berdasarkan asumsimu sendiri, kau meragukan nenekmu sendiri? Ya ampun. Kamu bikin aku sakit hati. Na, Siapa itu? Siapa yang bikin kamu kesal banget? Dia. Rizky. Ini istriku, Serena. Hello. Dan ini adalah sahabatku, Rizky. Paman Rizky, kamu datang pas banget. Kamu kan sahabat papa. Pasti kamu tahu siapa ibu kami. Ibumu? Bukannya dia ada di sini, di sampingku? Bocah bodoh. Kamu mulai lagi. Rizky. Akulah ibu mereka. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak ingat aku? Oh. Aku tahu siapa kamu. Kalau gitu, bilang ke mereka. Bilang kalau aku ibu mereka. Kamu adalah orang yang mengincar. Harta kelu agaksia. Kamu mendekati Dewi. Dan akhirnya masuk penjara. Seorang pembantu. APA. Serena itu dia selalu baik dan jujur. Aku nggak pernah dengar kalau dia pernah masuk penjara. Rizky. Kamu ngomong apa? Aku istri Dewi. Serena. Kita pernah ketemu dulu. Omong kosong. Dulu, Dewi memperkenalkannya padaku. Jelas-jelas dia. Aku nggak nyangka kamu masih nggak mau menyerah. Sekarang, kamu bahkan coba memanipulasi anak-anaknya untuk dapatkan yang kamu mau. Paman Rizky. Kamu yakin? Maksudmu dia mendekati papaku dulu? Ini berkasnya. Semuanya tercatat di dalam. Jangan percaya dia. Jangan percaya dia. Ah, ini. Lihat sendiri. Ini tidak benar. Aku tidak pernah masuk penjara. Ini palsu. Kalian berdua? Apakah kalian berdua selalu terlibat dalam semua ini? Panjaga. Bawa wanita ini. Dan Seredia Keluar. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Meng Meng, Xiao Ye. Aku ibumu. Aku ibumu. Meng Meng, Xiao Ye. Semuanya, bubar. Apa yang terjadi hari ini? Jangan ada yang membicarakannya lagi. Nenek. Untungnya, Xiaoyang datang tepat waktu hari ini. Kalau tidak, Kita tidak akan bisa menipu mereka. Karena Anda, Nyonya, memilih untuk terus menyembunyikan kebenaran. Aku pasti akan membantu Anda. Serena tahu yang sebenarnya. Dia pasti tidak akan membiarkan ini. Yang mendesak sekarang adalah, kita perlu mengirimnya pergi. Nuonya. Aku kenal seseorang. Dia berspesialisasi dalam bisnis internasional. Bagaimana kalau kita menyuruhnya membawa Serena ke luar negeri? Masalah ini, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Pergi telepon polisi sekarang. Tidakkah kamu takut mereka akan balas dendam? Aku tidak bisa khawatir akan hal itu lagi. Aku akhirnya menemukan mereka. Mana di antara kalian yang Serena? Aku. Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan dia. Lepaskan aku. Ah, tolong. Seseorang diculik? Yang ini agak jelek, tapi organ-organnya masih bisa dipakai. Ambil organ apa saja yang kau mau darinya. Asal jangan dilakukan di dalam negeri. Nanti aku yang repot membereskannya. Kalau sudah selesai, aku akan berikan 5 juta dolar lagi. Cepat, pergi selamatkan dia. Serena dalam bahaya, pergi tolong dia.
Nyonya bilang, apapun yang kalian dua penipu ini katakan. Camille Tidak, Bolet Mandangarcan, Silakan Pergi Secaron. Aku tidak bohong. Dia benar-benar diculik. Pergi selamatkan dia. Tuan Muda. Rina, dia benar-benar diculik. Kau harus pergi menyelamatkannya. Trick Macam APA lagi. Yang kau coba lakukan sekarang, aku mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar dibawa pergi. Bahkan polisi belum menemukannya. Dia ibumu. Kumohon, pergi selamatkan dia. You, abakan dia. Tuan Muda, pikirkanlah. Kalau kami tidak benar-benar tahu situasinya, bagaimana mungkin aku dan Serena, yang tidak punya kuasa atau koneksi, bisa tahu semua informasi? Apa yang terjadi di sini? Ibu Dewi. Wanita ini, Mengkhianati ibu. dia sebenarnya menyuruh orang untuk membunuh Serena. Apa? Saya tidak bilang. Untuk membunuhnya, hanya untuk. Magazinkannya, Nuonia. Saya memikirkan kepentingan terbaik Nuonia. Kalau Serena tidak mati, dia pasti akan kembali. Hanya kalau dia mati di luar negeri, Nyonya baru bisa tenang. Dan keluarga Sia tidak akan tersangkut. Diam. Saya rasa ibu melakukan ini untuk kepentingan ibu sendiri. Nyonya. Menyelamatkan Serena sekarang adalah yang terpenting. Biar saya pikir dulu. Ibu Dewi. Tidak mungkin. Nenek, kami dengar semuanya. Serena adalah ibu kami. Dia sedang dalam bahaya sekarang. Nenek, tolong beri kami lokasinya. Kami harus pergi menyelamatkan ibu. Nenek, setiap menit yang kami buang, ibu semakin dalam bahaya. Kami sudah kehilangan ayah. Kami tidak boleh kehilangan ibu juga. Nenek. Kami harus pergi menyelamatkannya. Kalau tidak, arwah ayah tidak akan tenang. Nenek. Nenek, tolong. Ibu Dewi, katakan saja pada mereka. Saya sudah membantu ibu menyembunyikan ini selama bertahun-tahun. Dewi pasti akan menyalahkan saya. Kalau Serena mati sia-sia. dia tidak akan pernah memaafkan saya. Putri, Nenek tidak akan berbohong pada kita kan? Kita sudah mengikuti jalan ini sepanjang hari. Kami masih belum melihat mobil itu. Tidak mungkin. Mungkin kita belum menyusul mereka. Ketemu. Hentikan mereka. Kak. Hei, Kak. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Buka. Berani sekali kau. Berani-beraninya halangi mobilku? Lepaskan dia. Rina kasih kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Wah, menggiurkan juga. Tapi hari ini, dia memang harus mati. Dan kau juga akan mati di sini hari ini. Serons dia. Ayo. Jangan sentuh dia. Kau. Kenapa jadi sini? Aduh, jangan. Nenekku dalam bahaya. Hei, Nek. Kasih barangnya. Aduh. Aduh, hei kau. Aku yang jaga dia. Kamu cepat pergi bantu. Kalau bukan karena kau ngotot, mau mengakui mereka sebagai saudara, aku pasti masih jadi Nyonya keluarga Sia. Semua ini salahmu sendiri. Nanti di alam baka, jangan salahkan aku. Ibu. Putri. Kak. Ibu. Ibu. Minggir. Tolong. Ada yang tolong. Hei, jangan bergerak, jangan bergerak. Ibu.
Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, ibu tidak akan terluka. Hei, ini bukan salahmu. Ini semua gara-gara Rina. Dia sangat hina. Dengeya, orang sepertimu, tidak pantas jadi seorang ibu. Dan kamu tidak akan pernah menemukan anakmu. Hahaha, ini praktis, adalah mahakaryaku. Berlututlah di sini hari ini, sampai kamu menyerahkan lukisan itu, Putri. Tes DNA tidak mungkin salah, nenek benar. Kedua wanita ini, hanya penipu. Apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar brengsek. Pak, kami menemukannya. Nama ibumu adalah Serena. Dia ada bekas luka di wajahnya. Mereka seharusnya sekitar usia kalian. Sang kakak perempuan bernama Andi. Sang adik laki-laki bernama Putri. Kamu bersekongkol dengan nenek. Kamu memberiku informasi palsu. Ini adalah akta nikahku dan ayahmu. Aku adalah ibumu. Ini juga salahku. Seharusnya aku mengenalinya lebih cepat. Alih-alih, aku membiarkannya menderita begitu lama. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah O? Pasien sudah menderita kanker lambung stadium akhir. Sekarang ada pendarahan internal parah. Dia butuh transfusi darah. APA. Ibu kena kanker lambung. Dan aku sama sekali nggak tahu. Beraninya kamu bohongin aku? Aku lihat laporan diagnosa ibu. Aku tahu dia sakit, tapi aku malah masih nakalin dia. Aku benar-benar orang jahat. Jangan ngomong gitu. Kalau ibu dengar, dia pasti sedih banget. Kita udah lakukan banyak hal yang nyakitin ibu. Menurutmu, apa ibu bakal ninggalin kita? Enggak, dia nggak akan. Ibu sayang banget sama kita. Masa iya dia mau ninggalin kita? Ibu, aku salah. Ibu harus bangun, Bu. Bu, ibu udah sadar? Meng. Ibu, aku kira aku nggak bakal ketemu ibu lagi. Ibu udah sadar. Syukur deh. Itu aja yang penting. Anak-anak. Ibu aja belum sempat reuni yang benar sama kalian berdua. Gimana tega ibu mati? Sini, Ibu. Kalau ibu bisa berkumpul sama kalian sebelum ibu meninggal, ibu udah puas. Jangan ngomong gitu, Bu. Aku bakal carikan ibu dokter yang terbaik. Mereka pasti bisa sembuhin ibu. Kalian berdua adalah obat terbaik untuk ibu. Sekarang ini, ibu cuma pengen habiskan lebih banyak waktu sama kalian. Biak ganshin semua tahan-tahan yang hailong. Ibu pengen jalan-jalan keluar. Bisa anterin ibu? Tentu saja, Bu. Nenek. Ibu. Camus Pangy la Cuapa? Mulai sekarang, kamu harus ubah cara kamu memanggilku. Panggil aku, Ibu. Ibu. Hampir mati baru aku mengerti banyak hal. Kalau aku tidak membiarkan serigala masuk. Kita, Tidak Akan Empire Keilanganyawa. Dasar perempuan tua. Aku yang melakukan pekerjaan kotormu. Masih saja kamu ikat aku. Sekarang semua orang di Ilua mengira. Aku adalah Nyonya Sia yang asli. Begitu aku singkirkan kamu. Lalu bunuh kakak beradik itu. Seluruh harta keluarga Sia akan jadi milikku. Ziti. Dasar perempuan tua, kamu sudah menghancurkanku. Hari ini, kamu akan dapat pelajaran.
Kamu ngapain? Nyonya, Nyonya. Tolong, tolong. Syukurlah kita semua baik-baik saja. Setelah aku sadar, aku banyak berpikir. Sebenarnya, Aku tidak benar-benar, mon bon Simu. aku hanya tidak bisa menerima kematian Dewi. Jadi, aku luapkan semua kekesalanku. Padamu. Serena. Maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Tidak apa-apa. Ibu. Operasinya berhasil, kata dokter. Asakan kita, Rajan Control, makan yang sehat, kita akan cepat pulih total. Bagus sekali, Bu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Jadi, ayo. Kita bersiap-siap pulang dari rumah sakit. Hei, Kak, sebenarnya kami sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sini, sini. Ayo, Bu, pelan-pelan. Tada. Bu, ini kamar yang kami siapkan khusus untuk Ibu. Ibu suka? Suka banget. Apapun yang kalian siapkan untuk ibu. Ibu pasti suka, nak. Ini luar biasa. Lukisan ini agak rusak. Aku yang memperbaikinya dan membingkainya. Lukisan ini yang menemani ibu di masa-masa tersulit. Sekarang kita sudah berkumpul lagi. Ayah. Bu, Nenek. apa ini? Buka saja, lihat sendiri. Silakan duduk. Bukannya ini mainan Ultramanku waktu kecil? Dan bukannya ini sertifikat penghargaan yang kubilang buang saja, kok ada di sini? Kalian berdua, berani banget ngomongin itu. Dua anak ini, waktu kecil, memang merepotkan. Yang satu, menyelinap keluar, buat ikut lomba. Menang hadiah, dibawa pulang, Baru Kulia sebentar. lalu suruh aku buang. Yang satunya lagi, selalu berdebat sama teman sekelas. Soul Ultraman siapa? Ultraman. Yang lebih kuat. Sampai-sampai berantem. Aku terpaksa menyita mainan Ultramannya. Itu. Serena. Aku keluarin barang-barang ini karena aku mau kamu bisa mengenal kayak apa mereka waktu kecil. Untuk mengganti waktu yang kamu lewatkan. Seluruh keluarga kita akan mencari kembali waktu yang hilang itu dan mengembalikannya. Kalau gitu, Nek, kamu sama Mama, ceritain dong, Tentang, waktu kita kecil, ok? Boleh. Nah kalau gitu, kita urutin aja ceritanya. Serena, kamu duluan. Oke, aku mulai ya. Aku ingat waktu mengmeng kita, baru lahir. Wajahnya kayak kakek-kakek kecil. Masa sih? Kakek-kakek kecil? Keriput semua. Bikin aku khawatir banget. Harus dikasih makan apa ya? Ini. Si kakek-kakek kecil ini, gedenya nanti jadi kayak apa ya? Hahaha. Si kakek-kakek kecil ini, ternyata jadi cantik banget. Wah. Hahaha.